Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam sebuah hadis, Allahumma barik fi ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah barakah kepada umatku di pagi hari mereka. Ya. Bagian dari barakah itu ya penuhnya masjid ini di pagi hari, masya Allah. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kebiasaan orang-orang muslim itu bergerak semenjak pagi, bahkan sebelum pagi kita. Ya. Di dalam ayat Al-Quran dikatakan wabil asharihum yastaghfirun, dan di waktu-waktu sahur, artinya sebelum subuh, ya, hum yastaghfirun, mereka itu beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi sebenarnya umat Islam itu selalu selangkah lebih maju. Ya. Ya nuwun sewu, kalau sekarang itu ya banyak umat Islam itu karena memang tidak tertib sholat subuh, kecuali jamaah Muhammadiyah mungkin. Ya, jamaah yang masih dekat dengan pesantren, jamaah yang masih alhamdulillah meramaikan masjid-masjid, ya tidak hanya Muhammadiyah. Ya, insya Allah masih banyak. Kita optimis lah. Ya. Kalau saya mungkin bertanya kepada Bapak Ibu sekarang, jamaah sekalian, apakah sehat walau setelah pandemi ini? Alhamdulillah sehat. Tapi kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu sekalian hari ini, apa kabar Indonesia? Jawabannya apa, Bu? Nggak tahu, kebanyakan hoax. Iya. Jadi kalau kita bertanya kepada diri kita, insya Allah kita optimis. Sebab Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man qala halakan nas fahuwa ahlakuhum. Barang siapa yang berkata manusia ini sudah hancur, ya, maka dia itu ahlakuhum, dia itu adalah orang yang paling hancur. Kok bisa demikian? Kan orang ketika mengatakan hancur ini manusia ini, itu kan sebenarnya dia berpikir kritis, ya, melihat fenomena, ya fenomena yang sebenarnya sedang saya tulis, sedang saya pelajari hari ini adalah fenomena semakin banyak orang-orang yang notabene dari mayoritas muslimin justru menghina agamanya sendiri. Gimana? Banyak hari-hari ini, ya, agama dibuat candaan, Al-Quranul Karim tidak dihormati, ya, hari akhirat, ya, hanya merupakan cerita. Banyak itu di Indonesia sekarang ini, ya. Padahal jelas kita adalah bangsa yang berketuhanan yang Maha Esa, ya. Itu tidak bisa ditawar-tawar, ya silakan kalau berani sama Allah subhanahu wa ta'ala, ya, kan tanggung jawab sendiri-sendiri. Berbagai fenomena itu masya Allah, ya, di berbagai tempat dipenuhi dengan perkara-perkara yang seperti itu. Kadang-kadang orang mungkin berpikir hancur ini orang ini, ya, hancur ini masyarakat ini, mungkin kan begitu, ya, ya. Tapi Rasulullah SAW mengatakan nggak boleh kita berkata demikian. Kita harus selalu optimis. Ya. Man qala halakan nas fahuwa ahlakuhum. Barang siapa yang mengatakan manusia ini sudah hancur, maka dia adalah yang paling hancur. Kok bisa? Nih. Karena memang masyarakat Muslim itu adalah masyarakat yang dibangun di atas optimisme. Ya, kalau nggak optimis ini masjid nggak berdiri nih Pak Sam. Ya, memang kita itu adalah masyarakat yang dibangun di atas optimisme. Ya. Sampai Rasul itu ngerubah nama. Ya. Ada nama sahabat itu kok namanya mengindikasikan nama kesusahan. Ya. Rasul ganti menjadi Sahal, yaitu mudah. Ya. Insya Allah ini mudah Pak Sam, masjidnya Pak Sam. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta idza syi'ta ja'altal hasana
sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau jadikan mudah. Ya Allah, sesuatu yang tidak mudah, ya, apabila Engkau kehendaki maka akan menjadi mudah, ya. Ada Bani Ghifar datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bani Ghifar itu kan ada, kita mengenal seorang sahabat Abu Musa Al-Ghifari, Abu Musa Al-Ghifari. Datang Bani Ghifar, Rasul SAW mengatakan, Ghifar ghafarallahu lahum. Ghifar, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan ghafar, yaitu apa? Maghfirah, yaitu ampunan. Jadi Rasul adalah orang yang memberikan kepada kita contoh tentang optimisme, ya. Selalu dibangun umat itu di atas optimisme. Bayangkan di perjanjian Hudaybiyah, ya. Perjanjian Hudaybiyah niku tahun pinten, Pak? Kita hafal nggih tahun 45. Tahun apa lagi nggih? 65 ngerti nggih? Ya. Tahun 2021 sakniki nggih. Ya. Tapi kalau Hudaybiyah tahun berapa, Pak? Yang jelas Hijriyah kata Mas Sam. Tahun ini Hijriyah, ya. Hudaybiyah itu terjadi pada tahun ke-6 Hijriyah. Apa peristiwanya? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ingin melakukan umrah bersama para sahabat. Namanya umrah. Umrah itu pakaian laki-laki kan kita tahu, Pak, ya. Iya. Kira-kira itu pakaian perang atau pakaian ibadah, Pak? Ya repot kalau pakaian umrah buat perang, ya. Nggak jadi, ya. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat pergi dari Madinah menuju Makkah, ya, untuk melakukan umrah tahun ke-6 Hijriah. Enggak bawa senjata-senjata perang, enggak, ya. Yang dibawa itu binatang-binatang untuk sembelihan, ya, keperluan untuk, ya, perbekalan juga, ya. Tapi sampai di Hudaybiyah sebelum masuk Mekah dihadang mereka oleh orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik ini kan orang-orang yang selalu khawatir sama, ya, kejayaan agama Allah, ya. Selalu khawatir. Padahal Islam itu jelas rahmatan lil alamin. Bandingkan, ya, ketika Islam benar-benar berada di puncak kejayaan dengan yang lainnya, ya, maka kita akan dapatkan bahwa Islam tatkala berada di puncak kejayaan memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada umat manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ya. Itu sudah janji Allah. Semuanya akan mendapatkan rahmat. Dan rahmat yang terbesar itu adalah kita diajak ke dalam surga. Gimana? Makanya Pak Asam ngajak ke surga juga, itu bangun masjid itu, ngajak ke surga. Itu adalah rahmat yang paling besar. Tapi orang-orang musyrik ini selalu khawatir. Rasul jelas datang mau umrah, ya, dihadang sama mereka, dibuatlah perjanjian. Singkatnya, perjanjian itu dalam zahirnya, ya, itu merugikan umat Islam. Kenapa zahirnya merugikan umat Islam? Contoh, ya, bahwa Rasul dan para sahabat harus pulang, gak jadi umrah. Ya Allah, perjalanan itu mungkin sudah, seandainya itu 400 kilo, mungkin sudah 350 kilo, kan gitu. Disuruh pulang, ya, nggak boleh ke Ka'bah. Yang kedua, kalau ada orang musyrik datang ke Madinah menyatakan keislamannya, mereka harus mengembalikan ke Mekah. Sebaliknya, kalau ada orang Islam dari Madinah kemudian lari kepada orang-orang musyrik, nggak boleh dikembalikan. Banyak perkara-perkara yang zahirnya kita lihat itu merugikan.
sampai Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu masih membutuhkan waktu untuk mencerna apa yang sedang terjadi. Ya. Sampai berkata kepada Abu Bakar, sampai diyakinkan oleh Abu Bakar, sampai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri meyakinkan, aku ini nabi. Kita itu berada di atas kebenaran. Apa yang Allah janjikan kepada kita suatu saat pasti akan terjadi. Gitu. Kita kan cuma berusaha, ya. Ya seperti pesantren ini, ya. Kalau waktu saya di sini, ya saya tidak bisa membayangkan atau belum bisa membayangkan ternyata sekarang asramanya Masya Allah, yang 4 lantai tadi apa Pak Sam? Asrama ya? Masjid, Masya Allah ya. Masjid Muhammadiyah yang baru diresmikan yang besar sekali itu di mana masjid itu? Ya pokoknya yang besar sekali itu, yang sampai di YouTube sangat viral itu. Kebetulan yang bikin lantainya alhamdulillah teman saya Pak. Ya jadi dia cerita, Masya Allah. Jadi hari itu ketika saya di sini ya nggak membayangkan mau seperti ini, mau seperti ini, mau seperti ini, Masya Allah. Ya. Tapi hari ini sudah luar biasa. Ya karena Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Islam ini kuat, ya, dengan umat Islam, dan Allah pasti akan memenuhi janjinya. Jadi Islam ini selalu dibangun di atas optimisme. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun terhalang di tahun ke-6, 2 tahun berikutnya di tahun ke-8 terjadilah Fathu Mekah, pembukaan kota Mekah. Ya. Jadi kembali kepada hadis tadi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man qala halakan nas, barang siapa yang mengatakan manusia ini sudah hancur, fahuwa ahlakuhum, maka dia adalah orang yang paling hancur. Kenapa? Ya karena kita harus optimis. Karena ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina alal ardi zahirina alal haqqi la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah wa hum ala dhalik. Akan ada orang yang selalu berada di atas kebenaran. Itu janji Allah. Sudah janji sama kita ya sebagai kaum muslimin ya, bahwa akan tetap ada ya orang-orang yang berada di atas kebenaran. Zahirin, mereka itu tegak di atas kebenaran tersebut, istiqomah ya. La yadurruhum, gak jadi masalah orang yang khalafahum, khadalahum, yang menghina mereka, yang mencela mereka, gak jadi masalah, biarin saja. Imam Malik rahimahullah diceritakan sama Imam Syafi'i ya, jadi kan Imam Malik itu seorang guru, muridnya salah satunya adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bercerita, Imam Malik itu kalau didatangi sama ahlul bid'ah, ahlul bid'ah ini nopo? Ahlul bid'ah itu adalah orang yang menyimpang dari ahlu sunnah wal jamaah dan dia mengajak-ngajak untuk menselisih ahlu sunnah wal jamaah. Singkatnya begitu, ya. Ahlul bid'ah. Kata Imam Syafi'i, Imam Malik itu kalau didatangi oleh ahlul bid'ah ya, maka dia mengatakan, fa amma ilayya fa ana ala bayyinatin min dini wa amma anta fasyakun fadhhab ila syakin mithlika. Kata Imam Malik, kalau saya ini orang yang sudah yakin sama agama saya, kan gitu ya, yakin ya. Saya itu sudah yakin terhadap Islam, saya itu sudah yakin terhadap Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kok kamu mau ngajak saya berbicara tentang agama saya sudah yakin. Di antara perkara yang paling tinggi di dalam agama itu adalah keyakinan, nggih betul? Kalau nggak yakin ya sudah bubar semua agama itu.
Bubar agama itu kalau nggak yakin. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan di dalam Al-Qur'an, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Ya. Dan kami jadikan mereka itu adalah para pimpinan-pimpinan yang mereka itu membawa petunjuk kami, lamma sabaru, tatkala mereka sabar, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka itu yakin terhadap ayat-ayat kami. Jadi urusan agama ini adalah urusan yakin atau tidak yakin. Yang yakin berarti agamanya kuat, yang tidak yakin berarti diragukan ya ketuhanannya. Gimana? Ya. Maka Imam Malik sudah jelas mengatakan, wa amma ana fa ala bayyinatin min dini. Kalau saya itu sudah yakin terhadap agama saya. Ya. Enggak usah diberikan keraguan-keraguan. Nah, sekarang banyak orang meragu-ragukan. Itu yang mereka sendiri yang ragu. Itu urusan Anda ragu. Adapun saya yakin terhadap agama saya. Kan gitu. Ya. Maka Imam Malik katakan kepada orang yang datang seperti itu kepada beliau, berarti ya memang sudah ada ya dari sejak zaman Imam Malik orang-orang yang selalu begitu, Pak. Jadi kita nggak usah bingung juga kalau hari ini kok aneh orang Muslim tapi ngaco bicaranya tentang Islam. Kok aneh orang Muslim malah ya memberikan keraguan terhadap Al-Quran. Kok aneh orang Muslim malah ya mencibir terhadap agamanya sendiri. Ya nggak aneh. Di zaman Imam Malik sudah ada kayak gitu. Ya, belum zaman medsos nih. Saat ini zaman medsos. Ya. Imam Malik sudah mengatakan, adapun kamu kan ragu terhadap agama ini. Fadhhab ila syakin mithlik. Ya cari sana teman-teman yang sepadan dengan dirimu yang sama-sama ragu. Kalau saya sih sudah yakin terhadap agama saya. Jadi itulah petunjuk imam kita, Imam Malik, yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ya. Jadi orang-orang yang ragu terhadap agama Allah, ya, itu adalah orang-orang yang memang di dalam hati mereka ada penyakit dan belum benar keimanannya. Nah, kita ini insya Allah pengen jadi bagian orang-orang yang mengawal kebenaran itu sampai akhir.